Desember 1946, kekejaman yang mengerikan digelar oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengekalkan jajahannya di Indonesia yang sudah merdeka, termasuk untuk membentuk negara Indonesia Timur di pesisir barat, Sulawesi Selatan, di Bandar Parepare, Makassar, hingga Banten. Ketika Indonesia merdeka, Belanda masih ingin menguasai Indonesia, dan salah satu kejadian yang dilakukan militer Belanda adalah pembantaian Westerling yang terjadi di Sulawesi Selatan. Pembantaian ini diperkirakan telah membunuh 40.000 warga sipil tak berdosa. Pembantaian Westerling dilakukan oleh pasukan Belanda Korps Spesial Troepen atau KST yang dipimpin Raymond Paul Westerling. Penjajahan biadab Belanda menyebut pembantaian ini dengan sebutan Operasi Militer Counter-Insurgency atau penumpasan pemberontakan yang terjadi pada bulan Desember 1946 sampai Februari 1947. Pembantaian pertama dimulai pada malam hari tanggal 11 Desember 1946. Yang mereka bantai adalah warga desa Batua dan beberapa desa kecil di sekolah timur Makassar. Saat itu si biadab Westerling ini memimpin sendiri pembantaian ini. Dia mengerahkan 2 pasukan. Pasukan pembantaian pertama berjumlah 58 orang dengan senapan mesin otomatis dan alutsista. Tank dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dorkens yang menyerbu desa Borong. Sedangkan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolf yang menyerbu desa Batua, dan 40 orang Westerling sendiri menggunakan di desa Batua. Kemudian rakyat menuju desa Batua. Semua dikumpulkan menjadi satu. Terdapat 9 orang yang berusaha melarikan diri, namun langsung berondong dengan peluru sampai meninggal. Pembantaian ini tidak segan-segan menembak rakyat. Sekitar 4.000 rakyat desa dikumpulkan, baik anak-anak dan wanita. Mereka diteror, dipukuli, bahkan jika melawan langsung dibunuh. Para pembantai ini menegaskan bahwa Indonesia belum merdeka dan harus patuh pada Belanda. Pembantaian tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Westerling mencari tentara Indonesia yang mereka sebut ekstremis. Westerling sudah memiliki daftar nama yang harus dia bunuh. Daftar tersebut dia dapat dari para jongos-jongos pribumi yang menjadi intel Belanda, kemudian diserahkan pada Vermeulen. Sebanyak 35 orang yang dituduh. Langsung dieksekusi. Westerling mengganti perangkat desa dengan yang pro Belanda yang menolak langsung dibunuh di tempat. Sekitar 44 rakyat dibunuh karena menentang keputusan Westerling ini. Sweeping ala Westerling terus terjadi dari desa ke desa, membakar kampung dan meneror rakyat, bahkan membunuh tanpa peradilan adalah hal yang biasa bagi si biadab Westerling. Korban pun telah mencapai ratusan rakyat tak berdosa. Setelah daerah sekitar Makassar dibersihkan, aksi tahap kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Pulau Bangkel yang terletak di selatan Makassar. Karena di sini terdapat sekitar 150 orang, pasukan TNI sekitar 100 orang, anggota laskar bersenjata. Pasukan DST dipimpin oleh Vermeulen dan 11 peleton tentara KNIL dari pasukan infanteri 17 dipimpin Letkol KNIL Venendal menyerbu desa Remnaja dan Komara dan membombardir Pulau Bangkeng. Dalam pembantaian ini sekitar 330 rakyat tewas. Lalu pasukan biadab ini mengarah ke Goa tanggal 26 Desember 1946. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah sekitar 257 orang. Belanda semakin menggila membantai rakyat Sulawesi melalui Jenderal Simon Spur. Belanda memperlakukan Notdestan atau keadaan darurat pada 6 Januari 1947. Karena itulah Westerling semakin beringas dan semakin masif membantai rakyat dari desa ke desa di sekitar Sulawesi Selatan. Bahkan pembunuhan itu dilakukan sendiri oleh Westerling. Ribuan rakyat telah dibunuhnya. Dia serampangan membunuh rakyat tidak berdasarkan daftar ekstremis lagi, tapi berdasarkan kebiadabannya yang mengarah pada pembunuhan massal.